Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan di lingkungan SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo, yang saya cintai dan saya banggakan, siswa dan siswi SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo mulai dari kelas 11, 10, dan kelas 12. Khususnya yang kelas 10 untuk tahun ajaran 2021-2022. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Siswa dan siswi semua yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya untuk kelas 10 ya. Jadwalnya yaitu MPLS, yaitu masa pengenalan di lingkungan SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo. Tapi sebelum itu tetap kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Selanjutnya saya di sini akan memperkenalkan tentang jurusan yang ada di SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo. Jadi secara spesifik yaitu jurusan teknik kendaraan ringan atau disebut TKR, atau bahasa lainnya adalah teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO. Nah, ya kalau kita ketahui bahwa untuk jurusan TKRO itu masuk pada induk teknik otomotif. Teknik otomotif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk kendaraan ringan dan juga untuk sepeda motor. Nah, semua jurusannya itu ada di SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo. Nah, kita akan ke pengenalan untuk jurusan TKRO ya, atau teknik kendaraan ringan. Nah, teknik kendaraan ringan di lingkungan SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo itu merupakan teknik yang termasuk paling tua dengan akuntansi, yaitu di tahun 2002 SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo berdiri. Itu yang pertama jurusannya adalah teknik kendaraan ringan dan juga akuntansi. Nah, apa dan bagaimana TKRO di SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo? Yang pertama itu saya perkenalkan dulu, mohon maaf, itu nama saya adalah Aris Ardiarto ya. Saya di tahun kemarin diamanati sebagai ketua jurusan. Nah, saya lanjutkan untuk pengenalan teknik kendaraan ringan otomotif. Yang pertama, jadi teknik kendaraan ringan di otomotif di SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo itu konsentrasinya ada pada perawatan dan perbaikan mobil. Jadi kalau Anda yang belum tahu berarti untuk TKRO itu spesifiknya itu di mobil. Nah, terus pembelajarannya bagaimana? Itu konsentrasinya yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan perawatan dan perbaikan. Nah, dalam melaksanakan perawatan dan perbaikan itu kan harus ada beberapa langkah-langkahnya yang harus jenengan perhatikan, yang akan jenengan pelajari dari kelas 10 nanti sampai ke kelas 12. Mulai dari perawatan dan perbaikan, mulai dari peralatan dan bahan untuk proses perawatan dan perbaikan mobil. Jadi nanti mulai dari awal peralatannya yang digunakan apa saja, bahan-bahan prakteknya yang digunakan apa saja, itu semua ada di pembelajaran di TKRO. Nah, selain proses peralatan dan bahan yang digunakan untuk perbaikan, kita juga akan ada beberapa penambahan juga, yaitu yang selanjutnya adalah berkaitan dengan manajemen perbengkelan. Jadi jenengan nanti ketika misalnya sudah lulus atau misalnya jenengan akan melaksanakan program prakerin ya atau PKL ya di luar, itu nanti jenengan bisa sambil belajar juga berkaitan dengan manajemen perbengkelan. Jadi nanti kita bagaimana cara menata barang untuk perbengkelan yang baik itu seperti apa, layoutnya itu seperti apa, terus nanti ada barang yang keluar masuk, yang cepat yang mana, yang lambat yang mana. Jadi kan itu untuk yang manajemen perbengkelan. Terus selanjutnya berkaitan dengan itu, untuk menunjang di manajemen perbengkelan itu kita harus tahu juga bagaimana sikap dan prosedur perawatan dan perbaikan kendaraan itu yang sesuai dengan industri. Nanti di situ kami ajarkan di situ. Nanti jadi bagaimana caranya
misalnya kalau di masa pandemi itu 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu nanti kalau sebenarnya di industri juga sudah dilaksanakan itu. Jadi jenengan harus bekerja juga nanti dalam melaksanakan proses perawatan perbaikan juga harus pakai kaos tangan, juga harus pakai masker juga. Jadi kan itu juga mencuci tangan karena memang berhubungan dengan nanti kotor dan lain sebagainya. Oke, jadi itu. Terus selanjutnya ada pengembangan kewirausahaan. Nanti kita coba di sini juga ada pelajaran PKWU, nanti juga bisa mengembangkan selain perawatan dan perbaikan, jenengan bisa mengembangkan usaha-usaha. Misalnya nanti buka bengkel dan nanti kita coba itu. Nah, salah satu yang mungkin membedakan dengan jurusan TKRO di sekolah-sekolah yang lain, khususnya di lingkungan di Kabupaten Wonosobo, itu kita bekerja sama dengan IDUGA atau dengan industri. Jadi nanti jenengan akan mendapati misalnya dengan naik ke kelas 11 atau kelas 12, nanti pengajarnya tidak hanya dari sekolah, tapi dari industri juga ada. Itu, ya. Jadi itu sekilas tentang. Nah, terus kita lanjutkan. Nah, di sini terus jenengan yang akan jenengan dapat selama 3 tahun itu apa saja? Nah, secara spesifik itu yang pertama materinya adalah berkaitan dengan dasar-dasar otomotif. Jadi misalnya di sini ada gambar engine ya. Nah, ini nanti akan mendasari pembelajaran di otomotif. Jadi ini dasar-dasar otomotif. Jadi secara garis besar jenengan akan mempelajari tentang bagaimana cara sebenarnya mobil itu bisa bekerja sih, bagaimana caranya. Oke. Selain itu ada mesin otomotif. Nah, di sini mesin otomotif. Kebetulan di sini di dalam satu stand ya. Jadi ini mesin otomotif. Nanti jenengan diajarkan cara melaksanakan proses perawatan dan perbaikan mesin otomotif. Terus selanjutnya ada sasis ya, sasis otomotif. Jadi kalau jenengan awalnya mungkin tahu bahwa sasis itu hanya rangka, tapi ternyata kalau jenengan sudah masuk ke jurusan TKRO nanti ternyata tidak hanya itu saja. Nanti di situ ada sistem rem juga masuk, ada sistem kemudi juga masuk ya. Terus ada nanti berkaitan dengan sistem kopling juga masuk, jadi kan itu. Terus yang selanjutnya materi pembelajaran selanjutnya adalah kelistrikan otomotif. Nah, di sini seperti ini contoh alat yang kita punyai ya atau bahan yang kita punyai. Ini di sini kelistrikan otomotif berarti mulai dari bagaimana caranya mesin itu bekerja, ternyata tidak hanya mobil itu bekerja, ternyata tidak hanya mesin saja, tapi ternyata juga harus ada komponen-komponen yang lain, termasuk juga kelistrikan otomotif. Oke, itu materi pembelajarannya. Saya ulangi lagi, yaitu berkaitan dengan dasar-dasar otomotif, mesin otomotif, sasis otomotif, dan juga kelistrikan otomotif. Oke. Nah, terus jenengan masuk ke SMK Tahasus itu ke jurusan TKR itu apa yang bisa jenengan dapatkan atau fasilitas apa yang ada di jurusan TKR yang nantinya jenengan bisa gunakan. Nah, ini kita coba lihat fasilitas yang ada. Nah, ini di sini yang pertama itu adalah bengkel dengan ukuran yang standar. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi ini bengkelnya. Jadi walaupun letaknya di bawah tapi kita usahakan tetap sesuai standar ya. Di sini ini letak bengkelnya di bawah ya. Nanti mungkin suatu saat pas MPLS dengan sudah masuk bisa langsung ke bawah, dan juga kami dari tim TKR juga akan memaksimalkan untuk bengkelnya. Maksudnya apa? Jenengan kelas 10 pun sudah bisa untuk melaksanakan praktek di bengkel. Oke. Nah, terus yang selanjutnya itu ada kendaraan praktek ya, kendaraan praktek. Jadi nanti prakteknya yang pertama kendaraan yang kita gunakan, yang pertama adalah R3. Nah, di sini R3. Ya. Ini R3 tipenya GL ya, R3. Terus di sini ada Honda Brio yang berada di atas ini Honda Brio ya. Honda Brio. Terus kita juga ada namanya Toyota Kijang ya, ini Toyota Kijang. Ya. Dan terus untuk menunjang itu semua juga pembelajarannya kita nanti ada ini, di sini ada namanya car trainer. Jadi nanti jenengan bisa lihat jadi car trainer itu kendaraan tanpa rangka ya, jadi kan itu. Nah, maaf tanpa bodi ya. Jadi ini
Ini ya car trainer. Jadi nanti untuk mempermudah pembelajaran ini jenengan. Jadi ini fasilitas-fasilitasnya. Terus selain itu ini juga peralatan standar yang sesuai dengan bengkel resmi. Ya, di sini ini ada beberapa peralatan-peralatan yang standar. Nih, dan juga ini peralatan-peralatan standar yang kebetulan kalau yang ini adalah yang tahun kemarin kita gunakan. Salah satunya yang terbaru itu namanya smoke tester ya. Jadi nanti kita akan bisa tahu caranya ngetes untuk berapa gas buang dari kendaraan yang ada. Terus di sini juga ada beberapa ya, antara scanner dan lain sebagainya. Yang jelas peralatan standarnya adalah sesuai dengan bengkel resmi. Oke. Nah, selain kendaraan-kendaraan di atas ini ya, ada Brio, ada R3, ada Toyota Kijang, ada car trainer. Kita juga nanti praktek jenengan juga ada yang pakai stand-stand praktek. Jadi stand-stand praktek itu sama saja komponen di kendaraan ya, kendaraan. Misalnya jenengan mau praktek sistem rem misalnya. Jadi jenengan melepas roda itu nanti sudah ada komponen-komponen sistem rem itu apa saja. Nah, itu berupa di stand praktek. Jadi sebagai langkah awal jenengan melaksanakan pembelajaran ya harus pakai stand terlebih dahulu. Oke, jadi itu fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi saya ulangi lagi, bengkel standar ya, mobil praktek kita punya 4 ya, peralatan juga sudah standar bengkel resmi, dan juga untuk penunjang untuk praktek-praktek yang lain berupa stand-stand untuk praktek. Oke. Nah, terus selain fasilitas yang ada ya, oke. Nah, kita pembelajarannya sih bagaimana? Nah, pembelajarannya sekali lagi saya sampaikan tadi di awal bahwa salah satu yang jadi ciri dari SMK Tahasus itu adalah pengajarnya dari industri. Makanya untuk kurikulum yang digunakan itu ya kurikulum pemerintah, ya juga berkolaborasi dengan kurikulum dari industri. Jadi jangan akan tahu nanti caranya bagaimana diajar oleh guru yang biasa mengajar dan juga mengajar dari industri seperti apa bedanya ya. Jadi rasanya seperti apa. Terus karena pembelajaran di masa pandemi ini juga ada butuh keterbatasan ya, maka dari itu untuk yang tahun ini kita akan coba untuk pembelajaran praktek itu mendapatkan porsi yang lebih besar, yaitu 65% kita gunakan untuk praktek, terus yang 35% itu kita gunakan untuk teorinya. Ya, semua penting ya, semua penting. Praktek penting, teori juga penting. Karena memang teori itu juga nanti akan menunjang praktek. Saya contohkan misalnya kalau teori ya, dulu kalau misalnya kendaraan itu masih pakai karburator ya, jadi kan itu sekarang semua sudah pakai injeksi semua. Ya, dulu waktu misalnya jenengan menurunkan kaca mobil harus pakai ontelan ya, harus diputar. Nah, sekarang tinggal pencet saja sudah bisa naik turun ya. Jadi itu perkembangan. Salah satunya ya berdasarkan teori ya. Nah, terus nanti teori itu praktek kan, terus bisa kita praktekkan. Oke, mungkin itu ya. Jadi sekali lagi ya, jadi itu sedikit pengenalan berkaitan dengan teknik kendaraan ringan otomotif ya. Jadi yang itu. Selamat bergabung di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif ya. Tetap selalu jaga kesehatan, selalu dengan protokol kesehatan juga ya. Jadi kan itu, dan selamat berjumpa ya. Semoga kita berdoa bersama, semoga pandemi ini bisa segera selesai ya, jenengan bisa bertatap muka, kita bisa berinteraksi, kita bisa bersilaturahim lah dengan jenengan semua ya, jenengan bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di SMK Tahasus Al-Quran dan juga di jurusan teknik kendaraan ringan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap sekali lagi kita berdoa bersama, semoga pandemi ini bisa berlangsung pendek sajalah, nggak usah panjang-panjang ya. Jadi gitu. Mungkin sedikit dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.